Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 30 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-22. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas, bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terus berbuat kebajikan walau kadang ditolak. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika berada di Galilea, Yesus disanjung orang banyak. Tetapi ketika datang ke kampung halamannya, dia ditolak karena anak seorang tukang kayu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bukan berarti dia berhenti melakukan pekerjaannya. Justru dengan penolakan, dia lalu berkeliling sambil berbuat baik. Penolakan tak menghentikan semangatnya untuk tetap berbuat kebajikan. Bukankah kita juga mengalami hal serupa? Kadang-kadang kita ditolak karena latar belakang kita dianggap tidak pantas.
Kita disingkirkan dan direndahkan karena tidak baik. Kita kecewa dan kehilangan harapan. Kita marah dan enggan melangkah. Kita takut dan tidak berpengharapan. Kita dapat belajar dari sikap Yesus terhadap penolakan. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Pergi bukan untuk menghindari masalah, melainkan mendatangi mereka yang membutuhkan. Pergi dari kemarahan kepada kasih yang membebaskan. Berjalan terus tanpa dendam, memberikan yang terbaik bagi mereka yang menerimanya. Penolakan tak mengurangi kualitas kerjanya untuk memenuhi panggilan Bapanya. Saudara, masuklah dalam keheningan. Hadirkanlah orang yang pernah menolak Anda, yang tidak suka dengan Anda, karena kata-katamu, karena tindakanmu, atau bisa saja dia menolak Anda karena kesuksesanmu dalam bekerja. Tataplah wajah Yesus di salib yang pernah ditolak, bahkan dibunuh dan mati. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, aku pernah mengalami tantangan dan pencobaan, bahkan penolakan. Teguhkanlah imanku dan kuatkanlah hatiku. Jangan biarkan aku sendirian di saat melangkah untuk menjalani tugas dan pekerjaanku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.